रंग बरसे रानी रंग बरसे ये Halo sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih ya udah subscribe dan menyimak video-video LK21 Revive. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah tentunya untuk sahabat semua. Nah, sebelum kita lanjut ke alur ceritanya nih, kita sapa-sapa dulu nih ya para penonton setia LK21 Revive. Terima kasih buat Argo Puro 105 FM dari Jember, Juliansah dari Sumatera Selatan, Siti Aisyah dari Indramayu, Sinaga Bonor dari Sumatera Utara, Mutakin Dwi dari Alfalamin Hajul Karomah Kota Bumi, Sidik Rapiswan dari Bandung, Albert Tata Pekanbaru, Komo Channel dari Morawali. Dan buat teman-teman semua yang belum mimin sapa, nanti di next video ya. Oke, kali ini LK21 Revive akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Ramji London Valley. Bagaimana keseruan filmnya? Gak perlu banyak basa-basi, ini dia alur ceritanya. Film diawali dengan memperhatikan dua orang anak yang hidup di perkampungan. Mereka bernama Ramzi dan Parvati. Mereka adalah adik kakak yang diasuh oleh pamannya karena kedua orang tuanya meninggoy. Ramzi merupakan anak yang berbakat. Ia pintar sekali memasak dan bahkan ia selalu membantu masak di rumah makan kecil milik pamannya. Kemudian setelah beberapa tahun terlihat Ramzi yang tengah menghadiri upacara pernikahan adiknya yang tak lain adalah Parvati. Namun tanpa Ramzi sadari, sahabatnya yang bernama Papu patah hati melihat pernikahan itu. Dikarenakan Papu sebenarnya suka kepada Parvati. Setelah itu terlihat Ramzi yang sedang kebingungan mencari Rada yang merupakan calon pengantinnya. Kemudian ia pun bertemu dengan ayah Rada dan menanyakan keberadaan Rada. Ayah Rada langsung menjelaskan bahwa Rada saat ini kabur karena ia tidak mau menikah dengan Ramzi. Ramzi yang mendengar hal itu sangat kebingungan karena adat dan tradisi di sana calon pengantin wanita lah yang memberikan mahar dan saat ini ia tidak jadi menikah yang menyebabkan ia tidak mendapatkan mahar dari calon pengantinnya. Padahal ia berniat memberikan mahar yang diberi oleh Rada kepada Parvati untuk ia berikan kepada suaminya. Lalu scene berganti dan di sana terlihat mertua Parvati yang akan menghitung mahar yang diberikan Parvati. Namun ia marah karena ternyata mahar yang diberikan oleh Parvati hanyalah tumpukan daun sirih. Ia juga langsung menyeret Ramzi karena berani memberikan mahar yang tidak ada artinya kepada anaknya yang merupakan suami Parvati. Mertua Parvati meminta Ramzi untuk memberikan anaknya tersebut sebuah mobil untuk menggantikan maharnya. Dan jika tidak, ia akan mengusir Parvati dari rumahnya. Ramzi yang mendengar adiknya akan diusir, langsung menyanggupi permintaan mertua Parvati itu karena mau bagaimanapun juga ia sangat menyayangi adiknya. Break mar, majaya. Tak lama setelah itu tiba-tiba ibu mertua Parvati datang dan memberitahukan kepada mereka semua bahwa teman ayah mertua Parvati akan segera datang dari London untuk menghadiri acara pernikahan tersebut. Teman dari mertua Parvati itu bernama Pandi. Di sana, mertua Parvati langsung menyarankan kepada Ramzi untuk ikut ke London dan bekerja di sana sebagai koki. Semua itu ia lakukan karena mertua Parvati ingin Ramzi segera membayar mahar adiknya dengan membelikan anaknya sebuah mobil. Dan ia juga tahu bahwa Ramzi memiliki bakat memasak. Pada awalnya Ramzi menolak akan tetapi ia teringat tentang adiknya yang akan diusir. Dan akhirnya Ramzi pun menyetujui hal tersebut. Pandi juga memberitahukan kepada Ramzi bahwa ia akan dipekerjakan di sebuah rumah orang kaya bernama Vicky untuk menjadi koki pribadinya. बबुआ तो हमारी एडवाइस है जाइएगा ये जंगल लेके कहाँ जा रहे हैं? छांटे पे जा रहा है घुमा के देख Setelah semua selesai pada keesokan harinya, Ramzi pun bersiap-siap sembari dibantu oleh sahabat-sahabatnya untuk mempersiapkan diri dan pergi ke London. Setelah selesai mempersiapkan semuanya, akhirnya ia berpamitan dengan keluarga dan juga para sahabatnya. Di sana,
Tak lupa ia menitipkan Parvati kepada Ratu untuk menjaga Parvati selama ia di London. Kemudian scene pun berganti, memperlihatkan ia yang sedang di dalam pesawat dan hendak pergi ke toilet untuk membuang air besar. Tetapi sesampai di toilet, ia sangat terkejut melihat toilet di sana sangat berbeda seperti di kampungnya. Dan tentu saja hal itu membuat ia tidak nyaman. Bahkan tanpa ia sadari, tisu toilet di pesawat tersebut menempel di celananya. हद कर दिए अब बैठ ले लोटा भाग नो लोटा नो प्रॉब्लम टैक्सी भाई साहब अरे एक मिनट ये देखिए Tak hanya itu, hal yang sangat mengejutkan terjadi di mana orang yang saat itu disarankan oleh Pandi telah meninggal. Orang itu tak lain adalah Vicky. Para anak buah Vicky pun menyuruh Ramzi untuk pulang ke India sembari memberikan sedikit uang. Ramzi tidak bisa berbuat apa-apa dan memutuskan untuk pergi. Namun sebenarnya ia juga tidak mengetahui arah menuju bandara dan ia hanya berjalan tanpa tahu tujuan. Hingga pada akhirnya sekumpulan berandalan mengganggunya. Namun untuk saja ada seorang kakek tua lewat dan membubarkan para berandalan tersebut. Kakek tua itu juga mengantarkan Ramzi ke stasiun kereta. Tanpa berlama-lama Ramzi pun menaiki kereta dan Ramzi sangat merasa lelah akhirnya tertidur. Tanpa ia sadari, koper yang berisikan berkas-berkas penting miliknya telah hilang. Niatnya untuk pulang. Kemudian pada keesokan harinya, Ramzi melihat seorang anak yang menggunakan kursi roda yang hilang kendali dan akan menuju jalan raya. Tanpa berpikir panjang, Ramzi pun langsung menolong anak tersebut. Tak berselang lama terlihat suami istri yang merupakan orang tua dari anak itu datang. Mereka bernama Guru dan Parna. Untuk membalas kebaikan Ramzi, mereka pun mengajaknya berkunjung ke rumahnya. Sesampai di rumah, Ramzi menceritakan tentang permasalahan yang tengah ia alami. Guru yang mendengar hal tersebut merasa prihatin. Kemudian ia menawarkan kepada Ramzi untuk bekerja di restoran miliknya. Ramzi yang menerima tawaran itu langsung menyetujuinya. Ia juga mencoba memasak untuk Guru dan Parna. Tak perlu diragukan lagi, tentu Guru dan Parna menyukai masakan Ramzi. अरे खाओ भौजी ये सब तुमने बनाया अपने आप खाना खा रहा है डिलीशियस फूड Di sana juga terdapat teman guru yang bernama J yang merupakan seorang pengacara. J menjelaskan bahwa ia akan membantu Ramzi jika suatu hari Ramzi mendapatkan masalah karena Ramzi merupakan orang yang berbakat. Kemudian setelah Ramzi bekerja di sana, restoran milik guru dipenuhi pelanggan karena mereka semua menyukai masakan Ramzi. Dan pada saat Ramzi mendapatkan gaji pertamanya, ia meminta tolong kepada guru untuk memberikan sebagian uang itu pada adiknya yang berada di India. Di hari yang sama, terlihat Guru dan Parna terkejut mengetahui putra sematawayangnya mengucapkan sebuah kata. Dan itu juga kali pertama ia berbicara. अरे ये बब्बर से मैं बोलने लगा बजरंगबली का लाख लाख अरे गुरु भैया Kemudian di malam hari Ramzi ditelepon dan menerima makian dari ayah mertua Parvati karena uang yang diberikan Ramzi sedikit. Di lain sisi terlihat Guru dan Parna mengadakan sebuah pesta di rumahnya sembari merayakan kemampuan anaknya yang mulai bisa berbicara. Tak hanya itu, J yang berada di sana juga memperkenalkan kekasihnya kepada Ramzi yang bernama Semi. Tepat pada keesokan harinya setelah pesta selesai, polisi mendatangi restoran milik Guru karena ia merasa heran mengapa akhir-akhir ini restoran milik Guru ramai pengunjung. Hal itu membuat Guru dan J sangat khawatir dan mereka pun berusaha untuk meyakinkan polisi itu bahwa di sini tidak terjadi apa-apa. Polisi yang tidak melihat hal aneh pun memutuskan untuk pergi. Namun pada suatu hari Ramzi ditangkap oleh polisi karena ia mengadakan upacara pengiriman doa di pinggir jalan. Dan itu merupakan hal yang dilarang di London kecuali menggunakan surat izin. Pada saat pemeriksaan polisi mengetahui bahwa Ramzi tidak memiliki surat izin tinggal dan bekerja di sana. Pihak kepolisian setempat langsung menghubungi Guru dan juga J. Di sana polisi menjelaskan bahwa jika mereka ingin Ramzi tinggal di sini, mereka semua harus mengurus surat izin untuk tinggal dan bekerja di London. Dan pihak kepolisian hanya memberi waktu beberapa hari saja. Namun jika tidak, mereka semua akan ditangkap. Sepulangnya dari kantor polisi, Guru dan J sangat kebingungan. Karena waktu yang diberikan polisi tersebut tidak akan cukup untuk mengurus semua surat izin.
Hingga akhirnya J menyarankan Ramzi untuk berpura-pura menikah dengan warga asli sana agar ia bisa menjadi warga London. Pada awalnya Ramzi menolak karena baginya menikah bukanlah hal yang bisa dipermainkan semena-mena. Akan tetapi ia tersadar bahwa jika dirinya tidak melakukan hal tersebut, guru akan ditangkap oleh polisi dan terpaksa akhirnya Ramzi pun menyetujui saran dari J. Sedangkan di sisi lain terlihat Semi yang juga menolak dan tidak mau melakukan hal konyol itu. Namun dia tidak mau jika nanti J harus ditangkap. Dengan terpaksa Semi pun menyetujuinya. Setelah keduanya setuju, acara pernikahan itu segera dilaksanakan. Di sana terlihat Semi yang sangat kesal karena tidak pernah membayangkan akan hidup bersama orang yang tidak dikenal sebelumnya. Dan tentu saja hal itu membuat Semi tersiksa. Hampir setiap hari mereka berdua selalu bertengkar. Dan tanpa mereka sadari, petugas imigrasi mencurigai pernikahan yang mereka jalani. Petugas itu pun datang untuk mewawancarai pernikahan mereka. Namun pada saat petugas imigrasi itu menanyakan beberapa hal tentang pernikahan mereka, berdua memberikan jawaban yang berbeda. Hal itu membuat petugas kebingungan dan mengurungkan niatnya untuk memberikan surat kependudukan kepada Ramzi. Lalu ia juga memberikan satu kesempatan lagi kepada Semi dan Ramzi untuk wawancara ulang. Kejadian itu menyebabkan Ramzi gagal untuk mendapatkan surat kependudukan. God, the floor is wet. Ramzi yang sudah muak dengan pertengkaran di rumah itu memutuskan untuk memperbaiki keadaan dengan cara membuat makanan kesukaan Semi. Nenek Semi juga menemani dan membantu Ramzi membeli bahan-bahan yang dibutuhkan. Setelah semua selesai, Ramzi pun langsung memasak masakan kesukaan Semi untuk makan malam. Kemudian pada saat Ramzi dan neneknya sedang makan malam, Semi datang. Di sana neneknya mengajak Semi untuk makan malam bersama dan mencoba makanan yang telah dibuat oleh Ramzi. Namun Semi menolaknya dan berkata bahwa ia sudah makan. Hal itu tentu saja membuat Ramzi sedikit kecewa dan tanpa Ramzi ketahui bahwa pada saat ia pergi dari meja makan, Semi datang untuk mencicipi makanan yang dibuatkan oleh Ramzi. Dan pada saat itu Semi memakannya. Ia kagum terhadap keahlian memasak yang dimiliki oleh Ramzi yang membuat makanan kesukaannya itu menjadi lebih enak. Sejak kejadian itu akhirnya hubungan di antara kedua mulai membaik. Kemudian pada keesokan harinya tanpa sengaja Semi membaca sebuah berita di koran tentang ajang memasak tingkat internasional. Di sana ia berniat untuk mendaftarkan Ramzi karena ia yakin bahwa Ramzi memiliki potensi di bidang memasak. Di sisi lain terlihat Ramzi yang sedang menaiki sebuah bus. Di sana terlihat seorang wanita yang memberitahukan kepada Ramzi bahwa J bukanlah lelaki yang baik. J meninggalkan wanita itu bersama dengan anaknya yang saat ini berusia 4 tahun. Dan ternyata nama dari wanita itu adalah Afni yang merupakan mantan kekasih J. Dan pada malam harinya saat J berkunjung ke rumah Semi, Ramzi langsung menyuruh ia pergi karena baginya lelaki brengsek seperti J tidak pantas bersama Semi. Hingga pada akhirnya J pun memutuskan untuk pulang. Namun hal itu membuat Semi marah dan ia mengusir Ramzi dari rumahnya. Ramzi yang tidak bisa berbuat apa-apa hanya bisa menuruti Semi dan ia pergi dari rumah itu tanpa memiliki tujuan. Dan pada keesokan harinya Semi langsung menghubungi J dan meminta maaf terhadap sikap Ramzi. Namun di sana J tidak mempermasalahkan hal tersebut. Kejadian itu membuat Semi merasa bersalah dan ia pun langsung mencari Ramzi untuk meminta maaf kepadanya. Kemudian pada suatu hari tanpa sengaja Afni bertemu dengan Ramzi. Di sana Afni melihat Ramzi yang terlihat sakit. Kemudian ia pun memutuskan untuk mengantarkan Ramzi pulang. Setibanya di rumah Semi memberikan kabar kepada Ramzi bahwa ia telah diterima di kompetisi koki internasional. Mendengar hal itu Ramzi sangat bahagia dan tanpa sengaja ia memberitahukan kepada Semi bahwa yang mengantarnya ia pulang adalah Afni yang merupakan mantan kekasih. Ramzi juga menjelaskan bahwa dia sudah memiliki seorang anak yang saat ini berusia 4 tahun. Tetapi ia tidak bertanggung jawab atas hal tersebut. Mendengar ungkapan itu Semi terkejut karena sebelumnya J tidak pernah memberitahukan hal tersebut kepada dirinya.
Tanpa pikir panjang, malam hari Semi langsung mengajak cewek untuk bertemu di suatu kafe. Sampai di sana, Semi langsung menjelaskan semua hal yang disembunyikan oleh J dari dirinya dan ia juga menampar J di hadapan para pengunjung lain. धमकी देकर गया है। धमकी? Sesampainya di rumah, Semi menceritakan semua kejadian itu kepada neneknya dan Semi mengatakan bahwa J akan melaporkan Semi dan juga Ramzi ke polisi karena mereka telah melakukan pernikahan palsu. Mendengar hal tersebut, sang nenek memberikan solusi kepada Semi dan juga Ramzi untuk lebih mengenal satu sama lain, agar pada saat wawancara nanti mereka bisa menjawab semua pertanyaan dengan kompak. Mendengar nasihat dari neneknya, mereka pun tersadar dan akhirnya mereka mulai menjalani hidup layaknya suami istri. Dan di sana mereka mulai terbuka satu sama lain, di mana saat itu Ramzi menceritakan permasalahannya di desa yang mengharuskan ia pergi ke London. Kemudian scene pun berganti pada suatu hari memperlihatkan Ramzi yang sedang mengikuti perlombaan memasak internasional. Dan tanpa ia sangka semua juri sangat menyukai masakan yang dibuat oleh Ramzi. Namun di sisi lain terlihat Parvati yang diusir dari rumah mertuanya karena ia dan Ramzi tidak membayar mahar yang seharusnya ia berikan. Akhirnya Parvati pun langsung menelpon Ramzi, namun telepon tersebut diangkat oleh Semi dan Semi mengetahui permasalahan Parvati. Berniat untuk membantunya dan akan memberikan ia uang. Mendengar hal itu, Parvati sangat berterima kasih kepada Semi karena ia telah membantunya. Setelah itu pun langsung menghubungi pihak bank untuk mentransfer uang J ke rekening miliknya. Karena ia masih memiliki akses rekening J meskipun mereka sudah tidak bersama. Dan pada saat J mengetahui bahwa Semi telah mengambil uang miliknya, ia langsung menemui Semi di sana. J mengancam akan menangkap mereka semua. Akan tetapi hal itu tidak membuat mereka takut karena mereka juga bisa melaporkan J yang telah menelantarkan anaknya tanpa bertanggung jawab sedikit pun. Mendengar semua itu, J tidak bisa berbuat apa-apa dan ia pun memutuskan untuk pergi. Setelah semua selesai, Ramzi dan Semi kembali berlatih untuk dapat saling mengenal lebih dalam. Selanjutnya, hari yang mereka tunggu-tunggu itu datang. Ramzi dan juga Semi langsung mendatangi pihak imigrasi untuk wawancara ulang. Di sana mereka dengan lancar menjawab semua pertanyaan yang telah diberikan oleh pihak imigrasi. Namun ketika pihak imigrasi itu menanyakan hal yang konyol dan tak seharusnya mereka jawab, Ramzi pun sengaja mengungkapkan yang sebenarnya di sana. Ia berkata bahwa mereka berdua hanya berpura-pura menikah. Tentu saja hal itu membuat Ramzi ditangkap karena ia tidak memiliki surat izin untuk tinggal dan bekerja di sana. Pihak imigrasi itu pun memutuskan untuk memulangkan Ramzi ke India. Ramzi yang sudah tertangkap basah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ia pun memutuskan untuk kembali ke negara asalnya. Tetapi hal yang mengejutkan terjadi. Di sana terlihat Ramzi yang dikerubungi oleh wartawan karena ia telah memenangkan event koki internasional. Tak hanya itu, ia juga mendapatkan hadiah berupa uang tunai yang cukup besar. Atas semua keberhasilan itu, ia juga diangkat menjadi kepala koki di sebuah restoran yang berada di London. Hal itu tentu saja membuat kedutaan India memberikan izin kepada Ramzi untuk tinggal di sana. Ramzi yang mendengar hal itu lebih memilih untuk tetap kembali ke India dan membangun restoran di sana dengan hasil uang yang ia dapatkan. Tanpa ia sadari, Semi yang mendengar keputusan Ramzi merasa sedih dan juga kecewa. Dan pada saat di dalam mobil saat Semi hendak pulang, sang nenek yang melihat cucu kesayangannya bersedih memberikan izin kepada Semi untuk pergi bersama Ramzi ke India. Singkat cerita, beberapa bulan sejak kejadian itu terlihat Ramzi yang akan meresmikan restoran baru miliknya dan tanpa ia ketahui istrinya telah menyiapkan sebuah kejutan. Dan ternyata Semi diam-diam telah mengundang Amitabh Bachchan untuk meresmikan restoran baru milik suaminya tersebut. Melihat kejutan yang diberikan oleh Semi, Ramzi merasa bahagia karena bahagianya itu merupakan kejutan yang sangat berarti. Film pun selesai. Itu dia alur cerita film dari Ramzi London Valley. Terima kasih sudah menyimak video-video LK21 Revive. Semoga sahabat semua terhibur dan sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Sehat selalu ya sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.